Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 3 Analisis dan Kosmetik akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai analisis anion dari pasta gigi. Dan berikut adalah jurnal yang kami pakai. Nah baiklah, pertama-tama kita akan masuk pada pendahuluan. Nah di sini Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menyetujui penggunaan 3 pencegah pembusukan dalam pasta gigi. Di antaranya ada stenosis fluorid, ada sodium fluorid, dan sodium monofluorofosfat atau MVP. Nah, ketiga senyawa tersebut dia berasal dari asam fluorida yang dihasilkan dengan mereaksikan asam sulfat dengan fosfat serta biji kaya kalsium fluorida. Nah, terlepas dari sumbernya, fluorid ini dia diketahui memiliki peran yang penting dalam mencegah kerusakan gigi. Namun, fluorid ini dia dapat bereaksi juga dengan bahan lain dalam pasta gigi untuk membentuk senyawa yang tidak larut, dan karena itu dia juga tidak tersedia untuk memenuhi fungsi terapeutiknya. Nah, monofluorofosfat atau MVP ini dia juga dapat menghidrolisis ion fluorida dan fosfat yang bebas selama penyimpanan. Nah, oleh karena itu penentuan fluorid dan monofluorofosfat ini dalam pasta gigi dia sangat penting untuk mengevaluasi kualitas dan stabilitas senyawa pencegah gigi berlubang tersebut. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menentukan fluorida, MVP serta fosfat lainnya dalam produk perawatan gigi. Dia termasuk di dalamnya ada kromatografi gas atau WC, ada elektroda selektif ion, dan kolorimetri. Nah, teknik-teknik ini dia mengukur jumlah MVP secara tidak langsung, baik dengan derivatisasi sampel yang diikuti dengan analisis kromatografi gas atau hidrolisis asam yang diikuti dengan menentukan fluorida dengan elektroda kolorimetri atau ion selektif. Nah, prosedur ini dia tunduk pada gangguan karena dia memiliki reproduktivitas yang sangat buruk dan sangat padat karya. Nah, kromatografi ion ini dia menyediakan metode yang nyaman dan sederhana untuk menentukan atau untuk penentuan langsung fluorida dan MVP dalam analisis tunggal. Nah, dalam catatan aplikasi ini kami menjelaskan menggunakan generasi elektrolit yang dikombinasikan dengan kolom penukar anion berkapasitas tinggi selektif hidroksida ion pack AS18 untuk penentuan fluorid, MVP, dan bahan anionik tidak aktif lainnya dalam pasta gigi yang berbeda. Untuk peralatan yang digunakan yaitu kromatografi ion bebas reagen Dionex ICS 2000, RFIC sistem yang digunakan dalam pekerjaan ini, yaitu ion terintegrasi dan terdiri dari generator eluen, pemanas kolom, pompa degas, elugen cartridge EGC KOH, CRATC, AS50 autosampler, chloromeleon, stadion kerja kromatografi. Catatan aplikasi ini juga berlaku untuk RFI. Untuk reagen dan standar, air deionisasi tingkat reagen PP1 18 omega cm, resistivitas atau lebih baik. Garam natrium dan kalium kelas reagen ACS atau yang lebih baik untuk menyiapkan standar anion. Fluorida standar 1000 mg per liter 100 mg. Standar klorida 1000 mg per liter 100 ml. Standar sulfat 1000 mg per liter 100 mg. Natrium fluorofosfat atau MPF 95%, kalium dihidrogenfosfat 99%, dan natrium benzoat 99%. Selanjutnya yaitu kondisi dari kromatografi ion yang digunakan dalam analisis ini, yaitu yang pertama itu metode A, di mana kolom yang digunakan
yaitu ion PKS 18 analytical 4x250 mm dan ion PEK Ag18 guard 4x50 mm, di mana eluen atau fase gerak yang digunakan yaitu 22 sampai 30 mm KOH dari 7 sampai 8 menit, 30 sampai 40 mm dari 12 sampai 13 menit, 40 sampai 60 mm dari 16 sampai 20 menit. Dan untuk sumber dari eluen tersebut yaitu dari ion kromatografi separate 2000 with CR-ATC dengan laju alirannya yaitu 1 ml per menit, suhu 30 derajat Celcius, volume injeksi 25 mikroliter. Untuk detectionnya suppress conductivity ASRS Ultra 4 mm dan auto suppression recycle mode 200 mA current. Dan untuk sistem tekanan balik digunakan 2500 PSI atau kekuatan tekanan per inci, dan untuk waktu yang dijalankan yaitu 30 menit di mana dilakukan re-ekvilibrasi selama 4 menit. Dan untuk metode yang B digunakan kolom ion PKS 17 analytical 4x250 mm, ion PEK Ag17 guard 4x50 mm, dan eluen atau fase gerak yang digunakan yaitu 3 mm KOH dari 0 sampai 5 menit, 3 sampai 15 mm dari 5 sampai 14 menit, dan 15 sampai 40 mm dari 14 sampai 18 menit. Dan untuk sumber dari eluennya sama seperti metode A, yaitu dari ion kromatografi separate 2000 with CR-ATC, di mana laju alirannya 1,5 ml per menit, suhu 30 derajat Celcius, volume injeksi 25 mikroliter. Dan untuk detectionnya suppress conductivity ASRS Ultra 4 mm dan auto suppression recycle mode 150 mA current. Dan untuk sistem tekanan balik digunakan 2200 PSI atau kekuatan tekanan per inci, dan digunakan waktu 30 menit dengan dilakukan re-ekvilibrasi selama 4 menit. Baik, saat ini kita masuk pada persiapan larutan dan reagen untuk solusi standar stok, di mana yang pertama larutan standar anion stok sebanyak 1000 mg per liter. Untuk beberapa analit yang diminati, di mana larutan standar ini tersedia dari Dionex dan sumber komersial lainnya, di mana ketika standar komersial tidak tersedia, maka standar 1000 mg per liter ini dapat dibuat dengan melarutkan sejumlah analit yang diperlukan dalam 1000 ml air deionisasi atau DI sesuai pada tabel 1, di mana tabel itu menunjukkan pembuatan larutan baku. Kemudian dilanjutkan dengan standar kalibrasi, di mana larutan standar kerja komposit pada konsentrasi analit ini lebih rendah dibuat dari larutan standar stok 1000 mg per liter. Kemudian 6 tingkat standar kalibrasi yang digunakan pada penelitian ini untuk menutupi konsentrasi yang diharapkan yang ditemukan dalam formulasi pasta gigi yang berbeda, namun standar kalibrasi terpisah untuk fluorida disiapkan karena sediaan monofluorofosfat mengandung beberapa fluorida bebas. Nah, selanjutnya untuk persiapan sampel disiapkan sekitar 1 gram pasta gigi yang telah dilarutkan ke dalam 100 ml air deionisasi. Kemudian sampel ini ditempatkan pada pusaran untuk membubarkan pasta gigi sepenuhnya dan kemudian disaring melalui 0,45 mikrogram dengan support paste filter membran. Selanjutnya kita akan membahas hasil yang didapatkan. Nah, natrium fluorida ini adalah bentuk fluorida yang paling umum ditemukan dalam pasta gigi. Pilihan senyawa fluorida ditentukan oleh kompatibilitasnya dengan bahan lain. Nah, MFP adalah sumber fluorida di beberapa merek pasta gigi. MFP ini terurai menjadi fluorida dan fosfat, dan ketiga analit dapat dengan mudah ditentukan oleh IC. Selain itu, pirofosfat dapat ditemukan di beberapa pasta gigi sebagai agen pengontrol karang gigi, dan sakarin sering hadir sebagai pemanis buatan. Meskipun ion PEK AS18 dan AS17 ditemukan ideal untuk pemisahan analit primer dalam pasta gigi,
Setiap kolom memiliki keunggulan tertentu. Misalnya, pada AS18 memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi, terutama karena substrat makroporia dibandingkan dengan AS17. Nah, kapasitas yang lebih tinggi ini memungkinkan AS18 untuk mentolerir matriks berkekuatan ionik tinggi dan memiliki jangkauan kerja linier yang lebih besar daripada AS17. Namun, pemisahan analit yang tertahan lebih kuat, seperti sakarin, menghasilkan waktu retensi yang lama pada AS berkapasitas lebih tinggi dan karenanya paling baik dipisahkan pada kolom AS17 yang berkapasitas lebih rendah. Meskipun salah satu kolom dapat digunakan untuk analisis pasta gigi, tapi pada jurnal ini mereka hanya berfokus pada kolom AS18. Selanjutnya pada gambar di samping, gambar 1 ini merupakan pemisahan standar anion dalam pasta gigi pada kolom ion pack AS18. Samping itu menunjukkan bahwa pada pasta gigi yang ditemukan itu ada fluorida, klorida, MFP, sulfat, benzoat, dan fosfat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel 2 ini. Di sini menunjukkan rentang kalibrasi dan koefisiensi korelasi untuk analit tersebut. Nah, koefisien korelasi untuk analit target utama yaitu fluorida dan MFP masing-masing adalah 0,098 dan 0,9991. 3 pasta gigi yang berbeda dianalisis keberadaan kedua bahan aktif ini yaitu fluorida dan MFP, dan untuk bahan anionik yang tidak aktif. Selanjutnya pada pasta gigi A dan B memiliki MFP sebagai sumber utama fluorida, sedangkan pada pasta gigi lainnya yaitu pasta gigi C memiliki natrium fluorida sebagai bahan aktifnya. Pada tabel 3 di samping menunjukkan konsentrasi rata-rata yang ditemukan pada pasta gigi tersebut berdasarkan 10 suntikan ulangan. Hasilnya menunjukkan presentasi MFP yang lebih tinggi pada pasta gigi A dan B, sedangkan pada pasta gigi C mengandung lebih banyak fluorida bebas seperti yang diharapkan dari label produk tersebut. Pada gambar 2, 3, dan 4 yang di samping mengilustrasikan penerapan metode ini untuk pasta gigi A, B, dan C. Meskipun tidak begitu, sejumlah besar pirofosfat terdeteksi pada pasta gigi C yang mengindikasikan bahwa pasta gigi tersebut merupakan pasta gigi pelindung karang gigi. Jadi berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa ketelitian berdasarkan waktu retensi dan luas puncak dari analisis ulangan pasta berbeda karena secara keseluruhan waktu retensi RSD adalah kurang dari 0,2% dan presisi area puncak kurang dari 0,9%. Ketepatan waktu retensi yang tinggi merupakan cerminan dari konsentrasi eluen yang tepat yang diberikan oleh ICS 2000. Baik, untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu aplikasi ini menunjukkan bahwa ion kromatografi dengan generasi eluen elektrolit menyediakan metode yang mudah dan andal untuk penentuan fluorida, MFP, dan juga bahan anionik lainnya secara simultan dalam berbagai pasta gigi. Nah, hasilnya sebanding dengan nilai yang dilaporkan dalam literatur. Generator eluen elektrolitik memberikan kenyamanan tambahan dan juga kemudahan penggunaan dengan memungkinkan pengguna untuk secara tepat konsentrasi eluen yang meningkat mengelusi komponen yang tertahan lebih kuat, seperti pirofosfat. Selain itu, presisi juga ditingkatkan secara signifikan dengan menghasilkan eluen secara online dibandingkan dengan penyiapan eluen secara manual.